Anda menyaksikan editorial Media Indonesia, pemirsa. Dugaan kecurangan pemilu masih terus ditemukan. Analisis percakapan di dunia maya, sebanyak 75% warganet bernada negatif, menyoroti berbagai ketidaknormalan dan juga keganjilan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sentimen negatif pun menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu. Kegagalan Komisi Pemilihan Umum dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut menambah ketidakpercayaan. Sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap tidak memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara, tapi malah meresahkan. Banyak yang sudah hilang asa, keadilan akan bisa ditegakkan. Inilah editorial Media Indonesia edisi Senin 26 Februari 2024 dengan tema Ragu Atas Integritas Pemilu bersama saya Iqbal Himawan. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Abdul Kohar. Bang Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Iqbal. Semoga kita tidak termasuk yang hilang asa itu ya. Oh iya, kita selalu optimistis ya. Tapi skeptis itu harus juga. Karena waspada, karena dengan kewaspadaan, dengan keraguan, maka kita akan mengkritisi keadaan. Termasuk keadaan pasca pemilu ini. Karena terlalu banyak hal yang harus diwaspadai, terlalu banyak hal yang harus dikawal, terlalu banyak hal yang harus dicurigai. Kenapa? Karena memang proses pemilihan umum ini, sebagian orang mengatakan ini sebagai pemilu paling buruk sejak digelar di era reformasi, bahkan sejak zaman dulu, sejak dibanding dengan pemilu 55, barangkali ini lebih buruk daripada pemilu 55. Oke. Dan salah satu yang dilakukan untuk menyoroti dan mengkritisi, mencari dugaan kecurangan adalah melalui hak angket. Ini menjadi salah satu topik utama yang menjadi headline di Harian Media Indonesia kali ini. Bang Kohar, sejauh ini sudah mulai ada kecocokan ya, sudah mulai ketemu antara Koalisi Perubahan yang menyatakan akan mendukung PDIP, dan PDIP katanya sedang mengumpulkan bukti. Nah, bagaimana melihat ini? Ya, ada beberapa pernyataan dari politikus PDIP. Mengapa pernyataan politikus PDIP ini penting untuk kita highlight? Karena ide untuk mengajukan hak angket ini kan bermula dari seruan Capres nomor 03 ya. Capres 03 Ganjar Pranowo yang notabene adalah kader PDIP. Yang mengatakan bahwa Komisi 2 atau DPR lah ya, seyogyanya segera menggelar hak angket untuk menyelidiki kebijakan terkait dengan pemilu, hal ihwal yang terkait dengan pemilu dan prosesnya. Jadi bukan hanya pencoblosannya, bukan hanya soal kecurangan ketika terjadi pencoblosan, tetapi proses dari awal itulah yang akan diselidiki. Misalnya dugaan ketidaknetralan, dugaan adanya upaya untuk mengegolkan pasangan calon, cawapres, dengan melalui pengubahan peraturan di Mahkamah Konstitusi. Ini masuk dalam ranah yang bisa diangketkan, bisa diselidiki. Nah, hak angket itu adalah hak konstitusional, hak yang sah, yang dilindungi oleh undang-undang. Sehingga tidak boleh orang mengatakan, kenapa sih harus ada hak angket? Sudahlah, terima saja dan seterusnya. Tidak bisa seperti itu. Ini adalah hak konstitusional, hak yang sudah diatur, hak yang boleh digunakan oleh DPR selama DPR itu melihat atau parlemen melihat ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang tidak normal. Nah, karena itu PDIP menginisiasi itu, gayung bersambut, Koalisi Perubahan, Surya Paloh sudah menyatakan bahwa Koalisi Perubahan solid, bukan hanya mendukung tetapi wajib ya, sambil menunggu sambil menunggu inisiasi dari PDIP. Dan ini adalah sebuah ikhtiar atau jalan politik yang bagus untuk menyelamatkan demokrasi. Jadi supaya demokrasi, supaya hukum, supaya politik itu tidak dimain-mainkan lagi di masa mendatang gitu. Menyelamatkan demokrasi yang juga diselamatkan adalah tentunya, ini pasti relevan ya Bang Kohar, kondisi ekonomi di Indonesia. Ada survei terbaru dari LSI yang menyatakan bahwa ternyata nilai ekonomi di Indonesia sebagian besar menilai buruk begitu. Responden melihat kondisi ekonomi memburuk. Ini adalah survei keempat sepanjang 2024 yang dilakukan oleh LSI. Jadi trennya memang mereka yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi itu kian buruk,
itu terus bertambah dari survei satu ke survei yang lainnya. Ketika awal Januari itu masih sekitar 35%-an yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi buruk, naik lagi menjadi 35,8 dari 34 ya, 34,5 ke 35,8, 39,5 maaf, lalu naik lagi menjadi 41,3 dan terakhir kemarin adalah 41,4%. Responden menyatakan bahwa ekonomi buruk. Terutama ialah karena naiknya harga pangan. Nah, ini menjadi indikator utama bagi publik, bagi responden, bagi masyarakat untuk menilai seperti apa sih sebetulnya perjalanan ekonomi kita selama ini. Pertumbuhannya stuck di angka 5%. Kita ingat dulu 2014 ketika kampanye, Presiden Jokowi menjanjikan pertumbuhan ekonomi 7% di 2024. Tapi sepanjang pemerintahannya ternyata belum pernah menyentuh angka 7%. Pernah sekali ya ketika habis COVID ya. Nah, tetapi itu kan dalam situasi yang tidak normal. Ketika dalam situasi normal, rata-rata pertumbuhan ekonomi kita cuma 5%. Nah, ini adalah sebuah situasi yang kemudian dipersepsikan oleh publik sebagai situasi yang buruk. Apalagi harga pangan, harga beras, harga pokok strategis itu juga terus naik, terkerek naik dan tidak kunjung turun. Itu problem, salah satu problemnya. Masih terpantau dan survei ini memang sejak Januari 2024 ya, awal tahun ini survei keempat. Soal jadi harga Januari pangan 2 kali, Februari 2 kali. Soal harga pangan juga nih Bang Karit, yang menjadi headline kita selanjutnya. Ini adalah semakin mencemaskan ya kalau kata-kata yang digunakan. Itu kalau kita pantau, klaim pemerintah katanya stoknya sudah cukup, misalnya harga juga bisa terkendali. Tapi pada saat tim ke lapangan ternyata masih banyak yang harganya masih tinggi dan mencemaskan. Ya, kalau kita tidak usah jalan jauh-jauh dari tempat kita siaran ini. Di Kedoya misalnya, kita datang ke pasar di sekitar Jakarta Barat, itu harga beras premium masih sangat tinggi. Masih di angka 16.500, 17.000. Bahkan agak jauh sedikit di beberapa wilayah itu sudah ada yang menyentuh 18.000. Dan sampai kemarin harga beras masih tinggi. Dari biasanya harga beras premium itu 15.000, atau 15.000 kurang malahan, 14.500, sekarang sudah 18.000. Kenaikannya luar biasa. Belum lagi diikuti oleh naiknya harga cabai. Harga cabai yang juga sangat tinggi sekarang. Lalu harga minyak di beberapa daerah, minyak goreng, di beberapa wilayah di sekitar Jakarta, itu juga sudah mulai naik. Minyak sudah mulai terpantau juga. Harga telur juga sudah mulai naik. Kemudian harga daging ayam juga sudah mulai naik. Jadi apa yang terjadi di lapangan itu ternyata kontras dengan statement beberapa pihak di pemerintahan, pejabat di pemerintahan yang menyatakan bahwa stok cukup, stok aman. Stok aman, tapi kalau mahal, rakyat juga tetap akan kerepotan, menjerit. Mereka tercekik. Ya, katakanlah misalnya harga beras. Mengapa sampai kemudian harga beras itu mahal? Selalu yang dibesar-besarkan adalah El Nino. Kekeringan panjang. Betul bahwa El Nino adalah merupakan bagian dari masalah yang menyebabkan panen terlambat. Musim tanam juga terlambat. Tetapi kan El Nino ini kan sudah dipublish atau sudah diberikan warningnya. Itu sudah jauh-jauh hari. Sejak tahun 2022 akhir, itu sudah dinyatakan bahwa nanti di 2023 akan terjadi El Nino yang ekstrim, kekeringannya ekstrim, lebih ekstrim, lebih kering daripada biasanya, dan itu pasti akan berakibat pada A, B, C, D. Mestinya diadakan mitigasi. Tapi ternyata tidak bisa diantisipasi. Ternyata tidak bisa diantisipasi. Mengapa? Ada dugaan para ahli ya, analis ekonomi, salah satunya Yusuf Wibisono, itu menilai bahwa salah satu yang menyebabkan harga beras mahal itu adalah suplainya tidak cukup. Nah, yang menyebabkan suplai tidak cukup adalah karena sebelumnya beras digelontorkan untuk sebagai bansos. Itu menguras cadangan Bulog sampai 1,4 juta ton. Ada angkanya di situ memang terbukti ya. Diduga seperti itu. 1,4 juta ton itu digelontorkan untuk bansos. Nah, kita pertanyakan kemana mengalirnya itu.
ke pihak mana saja. Ini kan menjadi bahan pertanyaan. Itulah yang menyebabkan suplai tidak cukup, sudah begitu ditambah dengan panen yang terlambat, maka harga tidak kunjung turun. Tadi saya sempat membaca itu menyoroti soal produksi beras yang konsisten turun. Ya, kalau tiap tahun turun itu selalu terjadi. Tetapi sebetulnya kan konsumsi beras juga stuck kan, tidak bertambah signifikan, sekitar 2,5 juta ton. 2,5 juta ton itu kan kalau 1 tahun kan 30 juta. Nah, produksi beras kita di 2023 masih 30 juta lebih. 30 juta lebih. Artinya sebetulnya kalau tidak ada persoalan-persoalan yang masalah di distribusi, sebetulnya cukup antara konsumsi dengan pasokan yang ada gitu. Nah, hanya saja memang ada hal-hal yang di luar prediksi, yang misalnya kayak tadi bansos yang tiba-tiba harus digelontorkan dengan sangat cepat di bulan-bulan tertentu, di musim-musim tertentu, sehingga menyebabkan cadangannya terkuras, sementara impor berasnya belum datang. Akhirnya digenjot sekarang impor beras gitu. Selalu dengan cara seperti itu. Oke, baik ya, kita sudah mau masuk bulan Ramadan, semoga bisa segera diatasi soal harga beras ini ya, Bang Kohar. Harapannya begitu. Oke, dan harapan yang lain juga selalu ini diungkapkan bahwa pemilu yang digelar di Indonesia seharusnya bisa berintegritas, namun kenyataannya banyak dugaan kecurangan yang terjadi. Itulah yang menjadi topik dalam editorial media Indonesia kali ini, ragu atas integritas pemilu. Selamat menyaksikan. Ragu atas integritas pemilu. Pembicaraan di media sosial dan media daring hingga sepekan lebih setelah pelaksanaan pemungutan suara masih diramaikan topik dugaan kecurangan pemilu. Menurut analisis percakapan oleh Drone Emprit, mayoritas atau tepatnya sebanyak 75% bernada negatif. Mereka menyoroti berbagai ketidaknormalan dan keganjilan dalam pelaksanaan pemilu 2024. Sentimen negatif tersebut menunjukkan sikap skeptis terhadap integritas pemilu. Kegagalan Komisi Pemilihan Umum atau KPU dalam mengelola data suara yang dapat diandalkan turut mempertebal ketidakpercayaan. Alih-alih memenuhi fungsi sebagai alat bantu transparansi penghitungan suara, sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap justru meresahkan. Di sana-sini terjadi kesalahan konversi hasil suara dari tempat pemungutan suara atau TPS ke Sirekap yang sedianya digadang-gadang menggantikan sistem penghitungan manual berjenjang. Kesalahan yang terjadi di ribuan TPS itu lantas memantik kecurigaan ada kesengajaan sebagai bagian dari desain besar pengondisian proses pemilu untuk memenangkan calon tertentu. Berdasarkan percakapan di dunia maya pula, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu semakin kuat oleh pola institusi pengawal pemilu. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu dinilai tidak sigap dan lamban dalam menindaklanjuti dugaan kecurangan. Di saat yang sama, kelompok masyarakat sipil jaga pemilu juga membeberkan temuan beragam pelanggaran dalam proses pemilu 2024 yang mendukung skeptisisme publik itu. Dengan segala keterbatasan karena dilakukan secara sukarela, tim jaga pemilu menguak pelanggaran yang terjadi di 1.000 TPS. Ada 3 dugaan pelanggaran terbesar berdasarkan bentuknya, yakni penggelembungan suara salah satu paslon 25%, tidak boleh mencoblos 11%, dan salah input data di platform rekapitulasi Sirekap milik KPU 11%. 5 pelanggaran lainnya yang cukup signifikan meliputi politik uang 9%, pencoblosan ilegal 7%, bermasalahnya daftar pemilih tetap 6%, dan upaya membatasi pengawas pemilu bekerja 6%, serta pelaksanaan pencoblosan yang bermasalah 5%. Jika dikategorikan menurut jenis pelanggaran, dugaan pelanggaran pemilu yang didapat dari temuan jaga pemilu didominasi pelanggaran hukum 31%, tindak pidana pemilu 15%, dan kode etik 7%. Itu artinya lebih dari separuh temuan.
Tim jaga pemilu menekankan pula bahwa indikasi kecurangan sudah terjadi jauh sebelum pemungutan suara, mulai dari putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan putra sulung presiden sebagai calon wakil presiden, pelanggaran di masa kampanye, pendaftaran, hingga ketidaknetralan aparat. Melihat perjalanan proses pemilu, keraguan terhadap integritas pemilu memang amat beralasan. Bukan hanya pelanggaran, pengabaian demi pengabaian terhadap indikasi pelanggaran terus-menerus dipertontonkan. Banyak yang sudah hilang asa bahwa keadilan akan bisa ditegakkan. Contoh yang paling gamblang adalah temuan surat-surat suara yang sudah tercoblos sebelum digunakan pemilih di banyak TPS. Jelas sekali, surat-surat suara itu sengaja dicoblos lebih dulu. Nyatanya, tidak ada satupun terduga pelaku kejahatan pidana pemilu tersebut yang dimintai pertanggungjawaban. Jangankan ditangkap, ditelusuri saja belum terlihat. Walau begitu, masih banyak pula yang tetap gigih berjuang. Bagi mereka, mendapatkan keadilan barangkali hanya bonus. Lebih penting lagi, membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024 yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif. Para pejuang demokrasi itu ingin membuka mata publik selebar-lebarnya bahwa proses pemilu berjalan tidak baik-baik saja. Ragu atas integritas pemilu. Itulah yang menjadi topik dalam editorial Media Indonesia kali ini. Pemirsa, kami nanti ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi terkait tema kita pada pagi hari ini melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di editorial Media Indonesia pemirsa, dan topik kita pada pagi hari ini adalah ragu atas integritas pemilu. Dan kita akan langsung membahasnya bersama founder dari Drone Emprit, yakni Ismail Fahmi. Mas Fahmi, selamat pagi. Ya, Mas Fahmi, kita kali ini menyoroti soal dugaan kecurangan yang masih mengawal berbagai dugaan kecurangan yang terjadi. Nah, salah satu yang juga disoroti adalah terkait dengan Sirekap yang dinilai tidak memiliki akuntabilitas. Nah, sentimen seperti apa yang ditangkap oleh Drone Emprit terkait dengan hal ini? Jadi Drone Emprit memonitor ya kata kunci tentang kecurangan, yang di dalamnya juga terkait dengan Sirekap. Jadi yang menarik itu terkait dengan isu kecurangan pemilu ini sejak tanggal 14 Februari hingga bahkan kemarin ya. Kemarin weekend pun Sabtu dan Minggu itu masih sangat tinggi percakapan tentang kecurangan pemilu ini. Biasanya itu di media sosial dan juga di pemberitaan ya. Biasanya isu-isu itu nggak sampai seminggu sudah selesai. Tapi ini sudah seminggu lebih masih jalan terus. Ini artinya apa? Kecurangan pemilu menjadi perhatian publik dan ini nggak selesai dan masih terus-menerus. Dalam prediksi kalau lihat dari tren, minggu ke depan ini juga saya kira masih sangat tinggi gitu. Nah, terkait dengan kecurangan itu memang ada dua ya yang disoroti oleh netizen dan juga ada di pemberitaan. Itu kecurangan sebelum pencoblosan yang kita sudah tahu mulai dari terkait dengan etik, MK dan lain-lain, dan pasca pencoblosan yaitu urusannya paling banyak ramai itu terkait dengan Sirekap. Ya, banyak kesulitan, kemudian perbedaan angka dari form C1 dan yang masuk, dan terutama yang disikapi oleh netizen itu adalah bagaimana respon dari KPU sendiri melihat hal ini. Gitu. Dianggap masih belum cukup terbuka, masih dianggap masih kurang, sehingga ada tuntutan untuk dilakukan audit forensik ya, biar jelas gitu. Beberapa ada yang melihat memang seperti kawal pemilu, mereka secara manual ya memeriksa satu persatu. Memang ada kesalahan dan kesalahannya sifatnya random ya, baik 01, 02 dan 03. Mereka tidak lihat kesalahan itu secara khusus ya, secara algoritmik gitu. Tetapi tetap ini dibutuhkan audit forensik.
Gitu, Mas Fahmi, kalau dilihat dari persebarannya, dari keyword yang digunakan juga, ini mereka berasal dari mana saja? Apakah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan juga apakah terlihat demografi misalnya dari segi usia dan lain-lain? Kalau di percakapan tentang Twitter memang lebih banyak di Jawa, tapi sebaran ini di seluruh Indonesia ada, Mas. Ya, kalau kita lihat dari tanggal 14 sampai hari ini itu percakapan tentang kecurangan itu meluas. Dan bahkan waktu sehari 2 hari ya setelah pencoblosan pun banyak itu laporan tentang kecurangan itu dari seluruh Indonesia ada. Karena biasanya kan dari petugas PPS di lapangan ya, pada tanggal 14 malam hari, kemudian hari berikutnya mereka langsung melaporkan kesulitan mereka terkait dengan Sirekap, gitu. Kesulitan upload data yang berbeda dan lain-lain itu di seluruh Indonesia ada. Dan dari segi demografi ini proporsional sesuai dengan jumlah pengguna media sosial, banyak di kalangan usia muda. Oke, platformnya berarti di X ya atau Twitter yang paling banyak digunakan? Yang kita monitor itu ada 2, dari berita online, ya ada ribuan yang kita monitor, dan dari media sosial kita ambil yang dari Twitter. Kenapa dari Twitter? Karena banyak laporan-laporan dikirim ke sana ya secara langsung. Dan pola Twitter ini kan bentuknya postingan teks dan lain-lain, jadi diskusi itu lebih langsung ya, lebih live, lebih langsung dibandingkan dengan platform yang lain. Keyword yang digunakan apa, Mas, di media sosial ini yang paling banyak? Kata kunci yang paling banyak muncul itu terkait dengan kecurangan, ya, kecurangan, kemudian Sirekap itu. Nah, kalau yang beberapa hari terakhir ini kaitannya kecurangan dan hak angket. Ya, jadi sekarang ini beberapa hari terakhir sudah asosiasinya lebih ke hak angket. Ya. Kalau pada saat pasca pencoblosan itu lebih banyak dengan Sirekap. Ya. Pelan-pelan terkait dengan Sirekapnya sudah agak berkurang, dan sekarang mulai eskalasi naiknya itu terkait dengan hak angket. Jadi dihubungkan isu kecurangan dengan rencana pengajuan hak angket itu di DPR. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi sudah bergabung dengan Editorial Media Indonesia. Itulah tadi founder Drone Emprit, Ismail Fahmi. Jadi ternyata malah semakin rame, Bang Kohar. Ya. Ternyata publik juga terus menyoroti soal ini. Betul. Jadi ini menunjukkan bahwa atensi publik terhadap gejala kecurangan yang ada di dalam pemilu ini belum berpaling. Artinya publik sangat perhatian terhadap isu ini, dan ini menjadi kesimpulan, bisa ditarik semacam kesimpulan awal bahwa memang telah terjadi kecurangan. Dari sisi sistematikanya juga ada yang curang, dari sisi persebarannya juga sangat masif. Strukturnya juga berbagai level, dari mulai di TPS, kecamatan, kabupaten, sampai pada tingkat level pusat. Nah, yang dimention tentang kecurangan ini bukan hanya saat pencoblosan, tetapi sejak sebelum pencoblosan, ditarik ke belakang. Nah, pada proses ketidaknetralan, pada proses ketika terjadinya putusan di Mahkamah Konstitusi, sampai kemudian hari pencoblosan, dan terakhir sampai saat ini ketika Sirekap itu muncul. Maka ini menunjukkan bahwa partisipasi publik untuk mengawal pemilu ini sangat bagus. Soal luar partisipasi, biasa. Bang Kohar, mengawal itu tadi ternyata tidak hanya menuliskan opini, tapi bahkan mengirimkan bukti-bukti langsung ya, mereka menjadi saksi di TPS dan lain-lain. Kalau ini semacam gejala hanya dari warganet atau netizen, maka orang akan mudah misalnya mengatakan begini, itu kan barangkali buzzer, barangkali orang yang kalah sehingga dia marah, meluapkan kata-kata curang-curang dan seterusnya. Tetapi yang memberitakan soal curang ini juga media-media besar, media-media mainstream, media-media kredibel di online maupun di media konvensional seperti media cetak dan televisi dan selalu seterusnya. Menggunakan data ya. Betul, dan datanya itu ada. Sirekap misalnya, dikatakan satu TPS di situ sampai suaranya bisa 6.000. Faktanya memang terjadi. Dan ada kesaksian di situ. Ada, dan saya sendiri misalnya bisa melihat, bisa pernah mengcapture ada seorang caleg yang tadinya sudah mendapatkan 8.000, tapi ternyata akhirnya 300, sekarang tinggal 300. Nah, mengapa sampai kemudian muncul suara 8.000?
Yang benar berapa? Ada yang pernah sampai 12.000, sekarang tinggal 6.000. Jadi hal-hal semacam ini menunjukkan bahwa ada masalah yang sangat besar. Ada masalah yang sangat banyak. Dan ketika respons KPU, tadi kan disampaikan oleh Ismail Fahmi, bahwa yang menjadi soal, yang dipersoalkan oleh publik, itu juga termasuk respons KPU. Respon KPU yang terkesan tertutup, terkesan menyembunyikan sesuatu, yang itu kian menunjukkan bahwa ada sesuatu. Karena keterbukaannya itu sulit didapat, maka wajar kalau publik melihat bahwa ini ada sesuatu yang disembunyikan. Ada sesuatu yang tidak wajar, tidak normal yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Nah, bantahan-bantahan kan mengatakan bahwa Sirekap ini lebih bagus daripada sistem-sistem sebelumnya. Itu tidak memadai. Karena kenyataannya publik melihat bahwa ini amburadul. Nah, situasi yang seperti inilah yang harusnya direspon dengan lebih benar, lebih terbuka. Sudahlah, terbuka. Ada apa sebetulnya di balik ini semua? Gitu. Oke, menarik. Karena terkesan ada sesuatu yang tidak transparan dalam sesuatu yang diklaim transparansi begitu ya. Nanti kita akan kembali dengan pembahasannya. Kami juga undang Anda untuk berpartisipasi melalui sambungan telepon pemirsa. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Waktunya refreshing. Anda kembali di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, ragu atas integritas pemilu itu yang menjadi topik dalam Editorial Media Indonesia kali ini. Dan apakah ini juga dirasakan oleh para pemirsa editorial? Kita akan undang beberapa pemirsa untuk memberikan opininya melalui sambungan telepon. Kita akan sapa. Yang pertama ada Pak Ramadan di kota Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Iqbal dan Pak Kohar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berbicara di Metro hari ini. Saya bukan ragu Pak Iqbal, tapi tidak percaya. Kalau ragu masih ada embel-embelnya. Satu alasan saya, MK undang-undang bisa dirubah dengan nepotisme. Masa paman sendiri yang merubah undang-undang itu sehingga meloloskan keponakannya sendiri. Ini lembaga negara tinggi, orang-orang hukum semua. Jadi mengelabui rakyat itu dimulai dari MK. Kemudian pendaftaran di MK, di KPU. PKPU-nya belum dirubah, tapi pendaftarannya sudah diterima. Nah ini kan disengaja. Dua lembaga negara sengaja meloloi masyarakat. Pertanyaan besarnya itu Pak Kohar, carut-marut seperti ini salah satunya angket. Selain dari angket, apa yang bisa menyelesaikan rakyat banyak 270 juta ini dibodohi oleh beberapa orang itu? Saya termasuk orang yang tidak menerima hasil pemilu. Bagi Pak Jokowi, kalaupun menang dan kalah ini jadi beban sejarah. Beban bagi Pak Jokowi yang sudah berhasil membangun negeri ini dari satu sisi pembangunan fisik, tapi pembangunan revolusi mental nol besar. Pak Ramadan, ya Pak. Anda tidak lelah mengingatkan soal ini sebagai warga? Ya, kalau katakan lelah, kita mau lelah kemana? Harus diucapkan wajib bagi kaum muslimin untuk menyampaikan kebohongan-kebohongan kepada publik ini. Jadi mohon para pejabat negara, para pemimpin di negeri ini, luruskanlah. Ini meninggalkan sejarah yang sangat suram, akan menghancurkan demokrasi kita di masa depan. Mohonlah perguruan tinggi, guru-guru besar sudah mengeluarkan suara. Siapa lagi kalau bukan rakyat seperti saya menyuarakan di media massa seperti ini? Saya tidak percaya dengan pemilu yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan. Kemudian ada Bu Lia di Makassar, Sulawesi Selatan. Bu Lia, selamat pagi. Selamat pagi Ibu Lia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lia.
Ya, jadi saya setuju dengan apa yang dinyatakan tadi ulasan dari Pak Kohar ya, bahwa sebenarnya pelanggaran-pelanggaran itu kan bukan hanya di setelah pencoblosan ya, tetapi dari awal proses. Itu waktu pencapresan ya dan capres itu memang kan sudah kelihatan pelanggaran itu dan seterusnya. Maka eskalasinya lagi meningkat ya, bukan berkurang. Seperti misalnya pimpinan sebuah negara itu kan seharusnya dia adalah sebagai penengah. Ya, penengah itu perbaikan keadaan-keadaan yang makin rumit ini, tapi beliau sendiri yang mempertontonkan ini bukan di balik layar Pak ya, dia mempertontonkan membagi bansos di depan istana dan sebagainya, dan itu juga jelas dilihat oleh masyarakat, jadi bukan di balik layar. Nah, ini kalau pencoblosan kan tidak terlalu jelas ini ya. Dan saya sempat nonton tadi malam ada pernyataan dari kalau tidak salah ya dari Bawaslu itu bahwa di dalam pemilu itu tidak ada kecurangan, yang ada hanya pelanggaran ya. Saya tidak tahu itu apa bedanya ya, apa bedanya. Cuma masyarakat itu betul makin menurun tingkat kepercayaan dengan kejadian-kejadian yang ada pada setelah pencoblosan dengan data-data yang sering berbeda. Ya. Bu Lia, Anda ragu dengan integritas pemilu berarti? Ya jelas dari awal Pak, saya seperti dikatakan tadi Pak Kohar, mulai dari sudah ada pelanggaran dari awal itu dan seterusnya eskalasinya meningkat, itu bukan lagi ragu ya, sangat ragu. Ya, karena itu tadi diawali dengan pelanggaran-pelanggaran yang eskalasinya makin meningkat, bukan menurun. Dan pimpinan negara juga tidak memberikan sebagai penengah. Justru beliau yang biasanya membuat keruh suasana yang seharusnya di dalam Sulawesi itu tadi masyarakat itu harus tenang memilih pemimpin, tapi sepertinya kita itu gaduh ya. Gaduh ya, baik. Jadi kedepannya ini mudah-mudahan masyarakat ini kita menunggu sampai pengumuman resmi. Dan ini juga dari KPU juga ini ya, saya lihat ini mempertontonkan juga, saya lihat itu ada di televisi, saya lihat diulang-ulang itu ketua KPU itu foto bersama dengan paslon 02 ya, dan belum ada pengumuman resmi ini ya, kan belum ada pengumuman resmi dari KPU ya siapa yang menjadi ini. Jadi sebenarnya itu mempertontonkan juga hal-hal yang sebenarnya kurang etis ya, yang belum sebenarnya dipertontonkan di masyarakat. Foto bersama berdua dengan paslon yang bikin sebenarnya ini dalam masalah ini sekarang ini terima kasih, yang dilakukan oleh masyarakat. Ya. Terima kasih Ibu Lia sudah bergabung dengan editorial. Pak Edward selanjutnya dari Curup Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Iqbal, selamat pagi Bung Kohar. Ya, silakan Pak Edward. Proses pemilu sudah selesai pada tahap pencoblosan. Isu-isu terakhir sekarang kita agak prihatin karena katanya banyak isu kecurangan-kecurangan yang disampaikan oleh pihak-pihak tertentu. Saya yakin sebelumnya ini semua sudah berusaha maksimal untuk mencapai kemenangan dengan kapasitas mereka, dengan kemampuan mereka, semua kontestan. Ada yang membagi-bagikan bansos, ada yang sholat Jumat membawa atribut dengan alasan ini sholat Jumat biasa. Ya macam-macam lah, itu semua mereka sudah berusaha maksimal. Tinggal rakyat menentukan pilihan. Sekarang rakyat sudah menentukan pilihan. Kalau ada kecurangan, kita proses dengan hukum. Negara kita negara hukum, silakan proses. Apakah itu hukum etik, apakah hukum positif, atau silakan proses dengan hukum. Jangan sampai pemilu yang sudah menghabiskan waktu, tenaga, energi, biaya yang sangat besar ini rusak karena ambisi-ambisi politik yang tidak tersampaikan. Kita kepingin rakyat ini damai, tentram. Kalau memang ada kecurangan, buktikan di pengadilan, buktikan di MK, di mana-mana. Kalau memang salah, kita sama-sama dukung bahwa pemilu harus dibatalkan. Kalau memang kesalahan itu. Ya, saya nggak mau lihat negara ini hancur lah, kasihan. Kalau sampai hancur ya korbannya terlalu besar negara ini, terlalu besar negara ini. Jangan cuma karena ambisi kekuasaan, kita ingin menghalalkan segala cara. Baik, Berbicara sebagai negarawan, jadikanlah negarawan, kita di atas segala rakyat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward dari Curup Bengkulu. Tadi tidak lelah katanya, tetap konsisten mengawal. Ya betul, justru karena kita mengindikasikan ada pihak-pihak yang menghalalkan segala cara, maka setiap hari harus teriak bahwa telah terjadi kesalahan etik, telah terjadi kecurangan, telah terjadi keculasan. Itu semua adalah bentuk dari ikhtiar kita untuk meniup peluit bagi mereka-mereka yang berambisi meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Edward.
Jadi yang dikatakan Pak Edward tadi di ujung-ujung itu 100% betul. Yaitu ada pihak yang berambisi meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Cara apa itu? Mestinya netral dengan tidak netral. Menunggangi bantuan-bantuan dengan kepentingan-kepentingan politik elektoral. Itu semua tidak netral. Menekuk hukum, menekuk aturan yang tadinya tidak boleh, tiba-tiba menjadi boleh. Hanya gara-gara ada hubungan pertalian darah. Apakah itu tidak berambisi namanya? Jelas, itu sangat berambisi. Dan itu menggunakan cara-cara yang tidak halal. Dan itu semua harus diproses. Termasuk pengarahan aparatur misalnya. Betul, karena itu semua ada buktinya. Nah, ada buktinya. Ada buktinya, dan ketika sudah dilaporkan oleh Bawaslu, Bawaslu mengakui bahwa ada bukti. Tetapi Bawaslu tidak menindak. Nah, ini hal-hal semacam ini dari sejak sebelum pencoblosan, ketika pencoblosan dan sekarang setelah pencoblosan, mengapa terus-menerus dimention? Mengapa warganet 75% itu tonnya negatif? Mengapa berita ini terus-menerus juga dinaikkan oleh media-media mainstream, media-media online? Bukan untuk membuat suasana menjadi kacau balau, tidak. Tetapi siapa sih yang membuat kacau ini sebetulnya? Sumber kegaduhan ini dari mana? Sumber kekacauan itu sebetulnya dari mana? Sumber kekacauan itu adalah ketika sesuatu yang mestinya netral tidak netral. Mereka yang bersumpah untuk menjalankan undang-undang selurus-lurusnya ternyata membengkokkan sumpah itu, membengkokkan undang-undang itu, menekuk undang-undang. Maka itu apa artinya? Itu berarti melanggar sumpah. Dan ketika melanggar sumpah, itu harus ditiup kenceng-kenceng peluit. Nah, soal peluit ini bahkan sudah sejak jauh-jauh bulan oleh para sivitas akademika dan banyak kalangan. Iya, tapi tidak diindahkan. Seruan-seruan publik, seruan aktivis sosial, seruan aktivis demokrasi, seruan yang dimunculkan di media, semuanya menunjukkan bahwa ada masalah di Republik ini. Ada persoalan dengan masa depan demokrasi kita. Kenapa? Kalau tidak ada masalah, ya akan tenang. Pemilu-pemilu sebelumnya ada yang teriak curang, tetapi ketika kemudian bukti tidak terlihat jelas, ya gampang sekali dipatahkan. Tetapi sekarang misalnya ada penggelembungan suara, ada tanda gambar yang sudah dicoblos duluan sebelum dibuka. Apakah bukan kecurangan itu namanya? Buktinya nyata loh, ada, dan itu terbukti. Ada 2.400 lebih ditemukan TPS. Di 2.400 lebih TPS, orang mencoblos lebih dari 1 kali. Apa tidak curang ini namanya? Curang. Tapi lembaga yang seharusnya mengurusi seperti ada dan tiada begitu. Nah, itulah yang menyebabkan ketika lembaga itu seperti ada dan tiada, maka publik, rakyat harus terus-menerus berteriak bahwa telah terjadi kecurangan. Wajib mengingatkan tadi katanya. Wajib mengingatkan, wajib menyeru bahwa ada ketidakberesan. Kalau di dalam Islam, seruan itu wajib. Mengingatkan kepada kebenaran itu wajib. Mengingatkan dengan kesabaran itu wajib. Itu wajib menjadi kewajiban tiap-tiap muslim kalau dia muslim. Saya yakin di ajaran-ajaran agama lain juga seperti itu. Jadi teriakan, seruan, apa yang disampaikan itu adalah bukti bahwa kita justru cinta pada bangsa ini. Kita tidak ingin negeri ini dibawa ke arah yang salah. Karena di jalur kebenaran. Tadi yang menarik juga Bu Lia sempat bilang ada pernyataan tidak ada kecurangan, hanya pelanggaran. Saya juga agak bingung dengan statement itu, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Bu Lia itu tadi. Nanti kita akan bahas lebih lanjut dengan di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Editorial Media Indonesia. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja.
Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link ePaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab ePaper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan ePaper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di ePaper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Anda kembali di editorial Media Indonesia. Pemirsa, kita masih membahas soal kritisi dari integritas pemilu itu sendiri. Tadi sudah ada beberapa penelpon yang bergabung. Saya koreksi sedikit tadi pernyataan terkait dengan yang ada itu tidak ada kecurangan tapi hanya pelanggaran, itu dikutip dari pernyataan Bawaslu. Nah, soal kecurangan dan pelanggaran ini kan ada garis tipis ya, Bang Kohar. Gimana kita memandang itu? Iya, kan ini kan soal istilah saja. Kemudian pelanggaran itu yang pelanggaran administratif mungkin katakanlah itu boleh dibilang bahwa itu adalah human error atau persoalan problem teknis. Tetapi berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim jaga pemilu, itu menunjukkan bahwa dia menemukan misalnya 1000 TPS. Di 1000 TPS ada pelanggaran, itu mayoritas itu adalah bentuk kecurangan. Pelanggaran hukum, ada tindak pidana, lalu kemudian ada pelanggaran etika. Itu ada 53% jumlahnya. Tapi kok kita tidak sementara yang itu administratif itu cuma 47%. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa ini berlangsung dengan sistematis, dengan terstruktur dan masif. Tetapi ya tentu saja ini harus dibuktikan, dan saya yakin pihak-pihak yang ingin membuktikan ini sudah siap dengan sejumlah data. Karena data-data itu kan terpapar di depan mata. Jadi data-data itu bukan hanya dilokalisasi ketika terjadi pencoblosan, ketika saat pencoblosan, tidak. Baik sebelum, ketika proses, ketika kampanye, pencoblosan, dan sekarang penghitungan suara soal Sirekap. Begitu banyak itu, Bang Kohar, tapi kita serasa tidak pernah mendengar ada penindakan ya soal pelanggaran-pelanggaran itu. Karena penindakan selama ini adalah penindakan yang basa-basi saja. Katakanlah misalnya begini, Gibran pernah kampanye bagi-bagi susu di Car Free Day. Itu kan dilarang. Lalu saling lempar akhirnya. Bawaslu lempar ke itu ranahnya Bawaslu DKI. Bawaslu DKI ini ranahnya aturannya Pemda. Akhirnya apa? Ya berlalu begitu saja. Event Abdesi juga seperti itu sudah. Semuanya berlalu begitu saja. Sehingga publik akhirnya tidak tahu ini sebetulnya yang salah mana, yang benar mana. Kan bahaya kalau sebuah bangsa itu sudah tidak punya lagi suluh, tidak punya lagi panduan untuk panduan moral dan etik ya, untuk menuju ke depan. Ini berbahaya ketika etik, ketika moral tidak lagi dianggap sebagai hal yang utama, maka sebuah bangsa itu sedang menuju kegagalan. Ini bukan soal kalah dan menang? Bukan soal kalah dan menang. Ini problem yang luar biasa akut. Ketika etika diremehkan, ketika moral diremehkan, ketika sumpah dilanggar, itu persoalan-persoalan yang luar biasa berbahaya. Ingat, Indonesia itu dibangun, didirikan itu untuk membangun mental loh. Bung Karno dulu mengatakan nation and character building. Jadi membangun karakter kebangsaan. Lagu Indonesia Raya yang pertama apa dulu kan? Bangunlah jiwanya. Kan baru bangun badannya. Artinya mentalnya, jiwanya, etiknya, moralnya itu semua harus beres semua. Itu fondasi awal. Jadi ketika etik, ketika moral, baik etik hukum, etik politik, itu dibangun dengan pondasi yang kuat, maka bangsa itu juga akan menjadi bangsa yang kuat. Keadabannya juga dapat, bangsa yang beradab. Tetapi ketika etik dilanggar, ketika moral politik tidak menjadi arus utama, maka pada saat itu bangsa itu sebetulnya sedang menggali kubur untuk menuju ke kegagalan sebagai sebuah bangsa. Jadi itu yang menyebabkan
mengapa orang, apakah itu warganet, aktivis sosial, aktivis pro-demokrasi, guru besar, itu menyeru, berteriak terus-menerus bahwa ini Indonesia sedang sakit, kewarasan kita sedang diuji. Karena itu, jangan lelah, teruslah teriak. Jangan menormalisasi kecurangan. Jangan menormalisasi kesalahan. Oke, Bang Kohar, terima kasih. Terima kasih, Iqbal. Itulah yang juga selalu berusaha kita konsisten untuk mengawal jalannya demokrasi ini. Jangan sampai perjuangan dari para pahlawan jadi sia-sia gara-gara tindakan pelaku yang berusaha untuk merusak jalannya demokrasi ini. Terima kasih Bang Kohar, dan pemirsa, ketidakpercayaan terhadap proses pemilu semakin kuat akibat pola institusi pengawas pemilu seperti Badan Pengawas Pemilu yang dinilai tidak sigap dan lamban dalam menindaklanjuti setiap adanya dugaan kecurangan. Bagi para pejuang keadilan, membeberkan kepada publik berbagai indikasi kecurangan pemilu 2024 yang mengarah pada terstruktur, sistematis, dan masif perlu dilakukan untuk membuka mata publik selebar-lebarnya. Proses pemilu ini berjalan tidak baik-baik saja. Terima kasih Anda telah menyaksikan Editorial Media Indonesia. Saya Iqbal Himawan, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.